Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Catherine. Aku di bidang kesehatan kurang lebih 10 tahunan ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah nggak asing lah ya dengan istilah hipertensi, penyakit darah tinggi. Saya yakin semua Bapak Ibu sering sekali dengar. Makanya pemerintah sendiri itu terus-menerus melakukan sosialisasi supaya masyarakat itu semakin aware tentang hipertensi ini. Hipertensi itu adalah merupakan salah satu penyebab kerusakan dari berbagai organ, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Hipertensi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan sistolik itu lebih besar sama dengan 140 dan diastolik itu lebih besar sama dengan 90. Tapi setelah 2 kali pengukuran terpisah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini misalnya berkunjung ke dokter, hari ini dites ternyata tekanan darahnya itu 140/90, itu tidak bisa langsung dikatakan Bapak Ibu itu mengidap hipertensi. Harus nanti next kunjungan lagi kita cek apakah masih tinggi. Gitu. Jadi harus 2 kali kunjungan terpisah. Kecuali memang itu di tesnya itu sudah tingginya sudah tinggi banget, 180, 200 atau bahkan memang ada indikasi HMOD atau hipertensi mediated organ damage. Jadi sudah ada kecurigaan kerusakan organ yang lain. Jadi sudah misalnya kerusakan ginjal atau sudah mulai kena mata, retinopati, hipertensi dan sebagainya dan lain-lain. Nah, itu kita bisa langsung katakan itu hipertensi. Tapi kalau masih diambang-ambang biasanya 2 kali pemeriksaan. Nah, untuk angka hipertensi sendiri Bapak Ibu tahu kita selalu tulisnya per ya, 140/90, 120/80 misalnya. Nah, itu sebenarnya angka apa? Yang pertama kali ditulis itu adalah angka tekanan darah sistolik, yang artinya tekanan darah yang tinggi, yang pada saat ventrikel itu berkontraksi, pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Itu kita sebut tekanan darah sistolik. Nah, yang belakangan itu adalah tekanan darah diastolik. Itu terjadi pada saat jantung mengisi darah, jadi ventrikelnya berelaksasi. Itu muncul tekanan darah diastoliknya. Pada tahun 2019, WHO itu mengestimasi ya prevalensi hipertensi secara global itu sebesar 22% dari total penduduk dunia. Dan dari sejumlah pasien hipertensi yang 22% ini hanya kurang dari 1/5-nya yang melakukan pengendalian terhadap tekanan darah yang dia miliki. Itu. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri 37% penyebab kematian di Indonesia itu adalah penyakit kardiovaskuler. Dan kita tahu bahwa penyakit kardiovaskuler ini salah satu faktor utamanya atau penyebabnya adalah hipertensi. Dan kalau hipertensi di Indonesia itu 26,5% dari jumlah penduduk dewasa itu yang menderita hipertensi, artinya 1/4, 1 dari 4 orang. Dan dari 1/4 ini, yang lebih dari sepertiganya, 35,8% itu tidak mengetahui mereka menderita hipertensi. Memang karena hipertensi itu tidak memiliki gejala yang spesifik. Bahkan sebagian besar penderita hipertensi itu tidak bergejala. Oleh karena itu mereka tidak menyadarinya itu. Dan kenapa dia juga hipertensi disebut sebagai silent killer, salah satu penyebabnya. Ini adalah 5 penyebab kematian tertinggi di Indonesia menurut data riset kesehatan dasar Rikesdas 2018. Di Indonesia itu mengalami peningkatan dalam prevalensi penyakit tidak menular. Jadi dan kita bisa lihat di sini paling tingginya itu adalah hipertensi. Pada tahun 2013 Rikesdas itu melaporkan 25,8% prevalensi kejadian hipertensi di Indonesia, yang kemudian pada tahun 2018 dia meningkat menjadi 34,1%. Ini bisa dikatakan peningkatan yang cukup signifikan. Jadi walaupun memang penyakit hipertensi itu sudah banyak orang tahu, sudah banyak orang dengar, tapi ternyata penerapannya di lapangan itu masih banyak orang yang terkena hipertensi, bukannya justru orang tahu jadi mencegah dan akhirnya nilainya angkanya semakin menurun gitu. Tapi ternyata berdasarkan riset kesehatan malah angkanya semakin meningkat. Makanya ini kita tidak pernah bosan untuk terus-menerus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal ini. Ini juga masih dari hasil riset kesehatan dasar 2018.
Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa hipertensi itu tidak lagi merupakan penyakit orang tua ya. Kalau zaman dulu kita bilang penyakitnya orang tua buat orang tua gitu. Ternyata enggak gitu. Dari riset ini dari survei kita lihat bahwa di sini ada kelompok umur 18 sampai 24 tahun yang sudah menderita hipertensi gitu. Walaupun memang secara proporsi itu pasti meningkat seiring dengan peningkatan usia. Karena memang secara fisiologis, peningkatan usia itu merupakan faktor resiko. Jadi semakin kita meningkat usianya, resiko kita untuk menjadi hipertensi itu semakin tinggi gitu. Salah satu juga alasan yang kenapa penyakit hipertensi ini sulit untuk diturunkan adalah kepatuhan dalam minum obat. Jadi kadang-kadang orangnya sudah tahu dia sakit, sudah diberikan obat, tapi tidak patuh minum obat. Nah, di sini survei sudah menyatakan bahwa salah satu paling besar alasan masyarakat itu tidak minum obat karena merasa sudah sehat. Gitu. Padahal kita tahu penyakit hipertensi itu seperti juga diabetes itu pengobatannya jangka panjang dan bahkan seumur hidup. Gitu. Mereka kadang-kadang masyarakat itu minum obat, terus dites tekanan darahnya itu normal. Jadi dia itu ngerasa dia udah sehat gitu. Padahal tekanan darah normalnya dia itu saat itu karena ya selama ini dikontrol oleh obat hipertensi. Gitu. Jadi penting sekali untuk pemeriksaan secara berkala dan konsultasi kepada dokter untuk menghentikan pengobatan hipertensi. Jadi jangan serta-merta kita langsung menghentikan pengobatan hipertensi. Ada beberapa obat yang justru kita hentikan secara tiba-tiba itu bisa menyebabkan rebound hipertensi yang malah efeknya akan lebih parah lagi daripada sebelumnya. Gitu. Ini adalah klasifikasi tekanan darah menurut WHO yang dianut itu dari JNC 7 tahun 2003. Nah, seperti yang tadi aku udah cerita, bahwa hipertensi itu dinyatakan hipertensi itu kalau lebih besar sama dengan 140/90. Kalau derajat 2 atau tingkat 2 kalau sudah lebih besar sama dengan 100. Yang menarik di sini adalah angka normalnya. Bapak Ibu perhatikan di sini untuk normalnya, kadar normalnya itu adalah kurang dari 120/80 loh sekarang. Jadi 120/80 aja itu kita sudah katakan prehipertensi atau normal tinggi. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang orang tua gitu ya, misalnya umur 65 atau apa dan tekanan darahnya 140/90 dikatakan normal, itu juga nggak benar. Kita harus evaluasi lagi secara keseluruhannya. Hipertensi itu dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer, dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Kalau hipertensi primer itu yang paling banyak, 90% penderita hipertensi itu mengidap hipertensi primer. Jadi penyebabnya itu kita nggak ketahui. Kenapa? Gitu. Kalau hipertensi sekunder itu penyebabnya tahu dan biasanya itu ada penyakit yang mendasarinya. Contohnya misalnya kelainan pembuluh darah, kelainan ginjal, terus hormon ya, masalah hormon gitu. Jadi mereka sakit itu dulu, sakit ginjal atau ada gangguan hormon, kemudian yang menyebabkan dia tekanan darahnya meningkat, akhirnya hipertensi. Jadi ada penyakit yang mendasarinya. Nah, itu kita sebut sebagai hipertensi sekunder. Itu kurang lebih 10% daripada seluruh hipertensi yang ada. Kemudian kita akan perlu tahu mengenai faktor resiko hipertensi. Faktor resiko hipertensi itu ada dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Kalau faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, ya istilahnya udah tidak bisa diapa-apain lagi, gitu kan. Nah, contohnya salah satu adalah umur, usia. Seperti yang tadi udah aku jelasin, seiring dengan bertambahnya usia kita, kelenturan pembuluh darah kita kan berkurang. Jadi semakin menyebabkan faktor risiko hipertensi itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Pria itu memiliki prevalensi lebih tinggi terkena hipertensi dibandingkan wanita. Tapi ini wanitanya kalau belum menopause. Sebelum menopause, pasca menopause wanita itu memiliki prevalensi yang lebih tinggi daripada pria. Kenapa? Karena sebelum menopause wanita itu dilindungi oleh hormon estrogen.
Hormon estrogen ini bersifat kardioprotektif, protektif terhadap penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung koroner. Gitu. Tapi setelah dia menopause, kadar estrogen dalam tubuh itu berangsur-angsur menurun, sehingga sudah tidak ada lagi proteksi itu, sehingga biasanya wanita pasca menopause yang memiliki faktor risiko lebih tinggi, hipertensi itu kecenderungannya lebih tinggi mengidap hipertensi dibandingkan pria. Yang ketiga adalah riwayat genetik. Riwayat genetik ini adalah riwayat dalam keluarga. Apakah keluarga kita itu ada orang yang mengidap hipertensi, orang tua, kakek nenek, gitu. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai faktor risiko riwayat genetik, artinya keluarganya yang mempunyai hipertensi, yang sudah mengidap hipertensi, kecenderungannya itu juga akan lebih tinggi. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada kegemukan, merokok, konsumsi garam berlebih, psikososial dan stres, kurang aktivitas fisik, dislipidemi, diet tinggi lemak, konsumsi alkohol berlebih. Kalau ini kita rangkum, ini lebih ke pola hidup dan pola makan. Jadi gaya hidup kita yang tidak sehat, pola makan yang tidak seimbang, yang menyebabkan faktor resiko ini. Gitu. Sebenarnya tidak hanya hipertensi, tapi banyak penyakit yang faktor resikonya seperti ini. Contohnya juga kegemukan, tidak hanya dari hipertensi, tapi banyak juga penyakit lain yang faktor resikonya kegemukan. Oleh karena itu, kita harus mengontrol berat badan kita. Taunya gimana sih kalau kita itu obesitas atau tidak? Salah satu indikator untuk mengetahuinya itu adalah dari satu indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh kalau dianggap obesitas itu kalau sudah lebih dari 25 gitu. Nah, idealnya indeks massa tubuh adalah sekitar 18 sampai 22,9 itu menurut WHO. Nah, yang kedua itu adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggang kita ukur untuk pria itu menurut standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu untuk pria lingkar pinggangnya kurang dari 90 cm. Jadi kita harus mengukur lingkar pinggangnya berapa. Nah, kalau lebih dari itu sudah, apalagi sudah sampai 102 itu bisa pria memiliki faktor risiko yang lebih besar. Kalau untuk wanita kurang dari 80 cm. Merokok sendiri kenapa bisa merupakan faktor hipertensi, faktor risiko hipertensi, karena merokok itu ada kandungan, dalam rokok itu ada kandungan yang merangsang sistem simpatis dalam tubuh kita. Jadi dengan merangsang sistem simpatis dalam tubuh kita, jantung memompa lebih cepat, peredaran darah lebih cepat, kemudian juga tekanan darah akan meningkat. Nah, ini juga ada hal yang menarik dari rokok ini, termasuk jadi tidak hanya perokok yang aktif, tapi perokok pasif itu juga bisa merupakan salah satu faktor resiko hipertensi. Kenapa? Karena baik perokok aktif maupun perokok pasif, yang lingkungannya ada perokok aktif ya, nah mereka itu sama-sama menghirup gas karbon monoksida, gas CO. Nah, gas CO ini itu adalah gas yang merugikan untuk badan kita, menyebabkan pasokan oksigen ke sel dan jaringan itu berkurang. Jadi badan kita itu perlu oksigen, ya kan? Sel-sel jaringan perlu oksigen. Nah, oksigen ini untuk dihantarkan ke jaringan untuk sel itu butuh kendaraan. Kendaraannya itu namanya hemoglobin atau HB kalau cek lab gitu ya, HB. Nah, tapi dengan adanya gas CO, HB ini jadi diisinya sama gas CO, sehingga O2 mau ke jaringan nggak bisa nih, kendaraannya udah full, udah diisi sama CO. Gitu. Jadi sehingga sel dan jaringan ini kekurangan oksigen. Nah, tubuh mengkompensasinya dengan cara apa? Dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Ya, jadi terjadi vasokonstriksi dan bisa juga lama-kelamaan tekanan darahnya meningkat. Ya, kalau konsumsi garam berlebih pasti Bapak Ibu juga sudah tahu itu merupakan faktor resikonya, dan kurang aktivitas fisik. Nah, kurang aktivitas fisik ini kadang-kadang suka dianggap sebelah mata ya sama orang, karena apalagi kita ini hidup di Jakarta, kebanyakan sedentary lifestyle, ya kan? Sebelum COVID kemana-mana di Jakarta itu macet. Ya, kita ke kantor bawa mobil,
macet di jalan 2 jam. Habis itu turun, sampai kantor, duduk lagi di depan komputer. Jadi kebiasaan atau gaya hidupnya memang banyak duduk gitu. Dari 24 jam kalau kita hitung aja, kebiasaan kita untuk duduk, terus tiduran gitu, rebahan itu berapa persen gitu. Tidur aja kita sudah 8 jam. Jadi memang gaya hidup yang seperti itu tuh yang sedentary lifestyle itu yang menyebabkan faktor resiko hipertensinya gitu. Aktivitas fisik ini penting karena contohnya nih misalnya kita walaupun kita makan makanan sehat, tapi kita kurang aktivitas fisik, itu juga kurang optimal. Misalnya Bapak Ibu punya mobil yang bagus, ya mobilnya bagus, terus kita kasih minuman, kita kasih bensinnya yang bagus nih, yang mahal, Pertamax lah atau Shell, yang mahal deh pokoknya gitu kan. Tapi mobilnya itu nggak pernah kita starter, nggak pernah kita panasin gitu kan. Nah, eventually nanti juga mobilnya nggak bisa nyala gitu. Jadi sama seperti ini gitu. Nah, ditambah lagi sekarang PPKM, kita juga banyak di rumah. Kalau mau pesan makanan tinggal online gitu kan. Nah, itu kegiatan fisik yang seperti itu yang bikin kita faktor resiko hipertensi semakin meningkat. Nah, ini adalah sistem renin, angiotensin, aldosteron yang terjadi dalam badan kita. Jadi ini aku cerita sedikit, mungkin ada bawa-bawa sedikit kedokteran, tapi aku usahain dengan bahasa yang awam ya, supaya Bapak Ibu juga tahu gitu loh, badan kita itu sebenarnya bagaimana. Badan kita itu sebenarnya sangat luar biasa diciptakan sama Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang istilahnya yang tidak normal gitu, dia akan berusaha mengembalikannya ke normal kembali gitu, secara otomatis. Gitu. Seperti halnya ini contohnya misalnya tekanan darah dalam badan kita drop gitu. Nah, tubuh akan kasih alarm, salah satunya adalah dari ginjal. Ginjal ini alert jadinya. Jadi kayak kesannya kayak dapat alarm gitu. Wah, ini badannya tekanan darahnya turun nih, drop nih. Saya harus ngelakuin sesuatu untuk balikin lagi ke normal gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya dari ginjal ini akan mengeluarkan renin. Nah, dia jadi akan mengeluarkan renin, suatu zat yang ada di ginjal. Nah, renin ini begitu berada di sirkulasi, dia akan mengaktifkan angiotensinogen yang ada di liver atau di hati. Gitu. Jadi dia kayak ini kerja sinergi ya. Nah, setelah angiotensinogen ini ketemu dengan renin, teraktivasi oleh renin, angiotensinogen ini akan berubah menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini kemudian beredar lagi di perbuluh darah, di sirkulasi darah, kemudian dia akan ketemu dengan ACE atau angiotensin converting enzyme yang ada biasanya di membran paru. Ya, ini suatu enzim. Nah, begitu dia ketemu dengan ACE ini, angiotensin 1 ini akan berubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang berperan sebagai vasokonstriktor, jadi dia agen penyempit pembuluh darah secara menyeluruh di satu tubuh kita gitu. Nah, caranya gimana? Dengan satu, dia itu menyempitkan pembuluh darah, vasokonstriksi. Yang kedua, dia dengan merangsang kembali kelenjar adrenal, mengeluarkan aldosteron untuk meretensi garam dan air sehingga volume darahnya meningkat. Jadi analoginya contohnya gini, Bapak Ibu kalau misalnya lagi mau siram pohon, ya kan, mau siram dari selang, itu ternyata keluaran airnya kecil. Nah, yang kita lakukan adalah kita pencet selangnya gitu, kita sempitkan gitu kan selangnya. Nah, pada saat kita menyempitkan selang itu, apa yang terjadi pada tekanan yang air yang keluar adalah tekanannya itu akan menjadi lebih tinggi gitu. Nah, itu yang dilakukan angiotensin 2 ini. Jadi mengecilkan pembuluh darah sehingga tekanan darahnya jadi tinggi. Yang kedua, cara lain adalah kita buka kerannya menjadi lebih besar. Jadi aliran airnya itu juga menjadi lebih deras gitu kan. Nah, itu yang dilakukan angiotensin 2 dengan merangsang adrenal menghasilkan aldosteron sehingga volume darah kita juga meningkat. Jadi itu caranya. Ya, kalau dianalogikan kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, ini adalah gejala hipertensi. Gejala hipertensi seperti yang tadi saya sudah bilang, gejala hipertensi ini tidak ada yang spesifik. Ini sebenarnya seperti gejala umum, sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, sakit dada, gelisah, penglihatan kabur. Ini kalau sudah ada komplikasi kepada mata ya, sudah retinopati hipertensif, kemudian mudah lelah. Jadi gejala-gejala ini kadang-kadang
tidak ini juga gejala yang penyakit lain. Kadang-kadang orang ngerasa mungkin ini masuk angin gitu kan. Nah, jadi karena tidak ada gejala yang spesifik ini dan bahkan hampir sebagian besarnya itu tidak bergejala, makanya hipertensi ini sering disebut silent killer karena kita tidak tahu kalau kita itu sebenarnya tekanan darahnya tuh tinggi. Tuh. Nah, penyakit hipertensi itu berbahaya kalau kita nggak kontrol karena bisa merembet kemana-mana, bisa ke semua organ. Bisa ke mata, ke retinopati, hipertensif, terus ke penyakit jantung, bisa ke otak, bisa stroke, bisa penyakit ginjal, kemudian juga gangguan saraf, juga ke penyakit pembuluh darah tepi atau peripheral arterial disease. Jadi komplikasinya itu bisa luas banget. Makanya kenapa hipertensi ini berbahaya. Jadi harus benar-benar dalam keadaan terkontrol. Nah, ini adalah penata laksanaan hipertensi. Penata laksanaan hipertensi itu dibagi menjadi dua, yaitu non-farmakologis dan farmakologis. Kalau farmakologis itu dengan obat ya. Dan kita juga di kedokteran itu, dari dulu aku belajar itu selalu diajarin kalau bisa nggak pakai obat, ya jangan pakai obat. Kecuali memang tekanan darahnya sudah tinggi sekali, yang memang dengan perubahan pola hidup atau dengan gaya pola makan yang sehat juga tidak bisa dikontrol, itu memang harus dibantu obat karena kan kita juga takut komplikasinya nanti kemana-mana gitu. Tapi kalau yang masih prehipertensi, yang masih rendah gitu, merancang-rancang udah mau senggol-senggol ke hipertensi, kalau sebisa mungkin kita lakukan non farmakologis, ya kita lakukan non farmakologis. Jadi tidak serta-merta dengan obat gitu. Karena kan suka ada orang ngomong kalau jadikanlah makananmu sebagai obatmu, jika tidak nanti obat-obatan yang akan menjadi makananmu, seperti itu kan. Nah, jadi ini juga seperti itu gitu. Salah satunya dari non farmakologis adalah mengurangi konsumsi garam. Mengurangi konsumsi garam ini banyak pasien yang bilang susah. Ya memang gitu, karena apa? Karena ini benar-benar batasnya itu sedikit sekali ya, cuma 1 sendok garam, 1 sendok teh garam. Itu per hari loh. Jadi konsumsi 1 harian, termasuk makanan-makanan yang lain. Ini tidak literally itu garam dapur yang dipakai buat masak aja gitu, tapi juga makanan lain. Misalnya chips, kerupuk, minuman soda, makanan kaleng, makanan yang berpengawet atau yang punya penguat rasa itu tinggi sekali natriumnya. Kecap dan saus tomat itu juga. Jadi kalau misalnya kita makan, itu lihat di belakangnya itu kan ada nutrition fact ya, informasi nilai gizi, Bapak Ibu boleh lihat di situ natriumnya sebenarnya berapa. Nah itu semua juga dihitung loh. Jadi semua itu yang kita makan hari itu natriumnya berapa, garamnya berapa, itu terhitung dan maksimalnya 1 hari itu 1 sendok teh. Jadi ini sedikit sekali ya sebenarnya gitu. Yang kedua itu adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Jadi kalau hipertensi biasanya itu kalau untuk aktivitas fisik ada FIT, FIT gitu. F-nya itu adalah frekuensi. Jadi seberapa sering sih kita melakukan aktivitas fisik itu? Nah, aktivitas fisik itu kita lakukan kurang lebih 5 sampai 7 kali per minggu. Jadi paling minimnya itu 5 kali. Ya, kemudian I itu intensitas, intensity. Intensitasnya itu sedang, jangan berat ya, jadi ringan ke sedang gitu. Kemudian time-nya itu berapa lama? 30 sampai 60 menit, boleh ya, dilakukan setiap hari. T yang terakhir adalah type, jadi biasanya tipenya adalah olahraga yang aerobik dinamik, seperti misalnya jogging, jalan kaki, berenang, ya atau yang sekarang lagi ngetren itu bersepeda gitu. Nah, untuk merokok dan menghindari asap rokok tadi saya udah bilang, aku udah cerita di depan kenapa alasannya. Kemudian juga menghindari minum alkohol dan mempertahankan berat badan ideal, ya itu penting. Nah, dengan diet dengan gizi seimbang. Diet dengan gizi seimbang ini susah-susah gampang ya kalau misalnya untuk dijelaskan sama masyarakat gitu untuk kepada pasien gitu, karena biasanya kalau misalnya kita bilang makanan yang ininya berapa gram atau ininya berapa kalori gitu, itu kadang-kadang sulit untuk dibayangkan oleh masyarakat dan sulit untuk diimplementasikan karena
berapa banyak sih orang yang bakalan mengukur seperti itu gitu. Jadi biasanya ini juga pada penyuluhan kalau di puskesmas itu biasanya aku jelasin pakai gambar ini, isi piringku. Jadi ini supaya lebih mudah bagi masyarakat untuk membayangkan dan mengimplementasikannya. Jadi kita makan satu piringnya itu kita bagi dua. Kita bagi dua, sebelah kirinya itu adalah untuk karbohidrat dan protein. Proteinnya itu termasuk protein nabati dan protein hewani. Kalau bisa banyakkan protein nabatinya, ya sepertiga. Kemudian 2/3-nya itu adalah karbohidrat, nasi, kentang, dan lain-lain. Nah, setengahnya lagi, sebelah kanannya misalnya itu adalah diisi dengan sayur dan buah. Bisa sepertiga sayur, 2/3 buah, atau 2/3 sayur, sepertiga buah. Itu boleh dibolak-balik gitu. Tapi dengan adanya gambaran seperti itu, masyarakat biasanya lebih ngeh gitu, lebih gampang. Oh gitu ya dok gitu. Jadi lebih enak gitu untuk dijalankan gitu sehari-hari. Dan dia dengan gizi seimbang ini kita juga mesti makan yang beraneka ragam, bermacam-macam supaya makronutrien dan mikronutriennya itu terpenuhi. Nah, ini pencegahan hipertensi. Cerdik. Cerdik ini adalah singkatan yang dibuat oleh pemerintah Kemenkes untuk mensosialisasikan pencegahan penyakit. Sebenarnya nggak hanya hipertensi, sebenarnya ini hampir semua penyakit seperti misalnya diabetes juga sosialisasi pemerintah juga dengan cerdik ini gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat cerdik ini lebih ke perubahan gaya hidup, healthy lifestyle dan pola makan yang sehat, ya kan? Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet yang seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Jadi ini semua sebenarnya bisa dicegahnya itu bukan hanya penyakit hipertensi, tapi juga banyak penyakit lain yang bisa dicegah, terutama penyakit-penyakit yang faktor resikonya itu karena pola hidup dan gaya makan. Gitu. Nah, statistik itu menyatakan bahwa dengan edukasi dan dengan pencegahan yang baik yang dilakukan, penurunan angka kejadian penyakit kardiovaskuler itu bisa sampai 85%. Makanya kita dari Kemenkes juga terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu semakin aware akan hal ini. Nah, ini adalah cek tekanan darah di rumah. Cek tekanan darah di rumah ini juga semakin gencar disosialisasikan oleh pemerintah, bahkan Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, PERHI, itu sampai mengupdate konsensus yang mereka sudah buat di tahun 2019 gitu. Kemudian dia buat lagi di 2021 karena apa? Karena masa pandemi ini dengan ada era new normal, lebih ke telemedicine, kemudian yang menyebabkan pasien itu mesti stay di rumah, nggak bisa mengunjungi fasilitas kesehatan untuk cek rutin. Jadi ini disosialisasikan lagi ke masyarakat supaya masyarakat sendiri tahu bagaimana sih caranya yang benar itu untuk mengecek tekanan darah gitu. Jadi jangan sampai salah dan juga jangan karena kondisi COVID, pandemi ini yang menyebabkan kita nggak bisa mengunjungi fasilitas kesehatan yang akibatnya tekanan darah ini jadi tidak terkontrol gitu. Nah, sebelum ada cara-caranya, sebelum melakukan pengecekan, kita itu harus usahakan tubuh kita duduk dengan tenang selama 2-5 menit. Jadi kita jangan habis naik tangga, beraktivitas, habis lagi dari mana-mana, kita harus tenang dulu duduk sebelum dicek. Dan jangan tidak diperkenankan minum kopi atau teh gitu, juga tidak mengonsumsi obat sebelum pengecekan dan tidak menahan buang air kecil. Jadi kondisi kita harus dalam keadaan rileks, tenang gitu. Alat pengecekannya itu yang disarankan, yang paling dianjurkan untuk pengecekan mandiri itu yang jenis digital, tapi tentu saja yang sudah tervalidasi. Kenapa? Karena kalau untuk yang sphygmomanometer yang air rasa, yang walaupun sekarang sudah nggak boleh ya, ada satu lagi itu yang aneroid, yang jarum, itu pemeriksaannya butuh stetoskop. Ya, jadi butuh stetoskop, sulit untuk periksa sendiri gitu. Kalaupun periksa sendiri, kita itu harus benar-benar
edukasi gitu, karena itu kan caranya dengerin kita pompa, terus kita dengerin yang mana suara muncul, kemudian suara yang hilang gitu, untuk menentukan mana yang sistolik dan diastoliknya gitu. Dan kadang-kadang itu kan bias, ya bisa bias karena tergantung juga kepekaan orang yang mendengar. Tapi kalau dengan digital itu akan lebih mudah untuk pasien memeriksa sendiri di rumah. Dan kita gunakan alatnya itu adalah manset yang dililitkan di lengan. Jadi yang akan kita nilai itu adalah dari arteri branchial ini pressure-nya gitu, bukan yang di wrist ya, yang di pergelangan. Karena yang jenis digital itu ada yang dipasang di pergelangan. Jadi baiknya itu yang mansetnya untuk dipakai di lengan. Ini adalah cara mengukur tekanan yang baik dan benar. Pertama kita harus duduk dengan tenang, bersandar kalau bisa ya kalau bisa memang harusnya bersandar gitu. Jadi bangkunya ada sandarannya, kita duduk bersandar dengan tenang, kemudian letakkan lengan dan siku itu menempel di atas meja. Biasanya itu tangan yang tidak dominan ya. Kalau misalnya kita right handed, yang biasa pakai tangan kanan, berarti kita ceknya biasa di tangan kiri. Nah, jadi letakkan siku menempel, lengan dan siku itu harus menempel di atas meja, jadi tidak menggantung. Dengan telapak tangan itu menghadap ke atas. Lengan baju tidak dilipat, jadi baiknya pakai yang tangan pendek gitu, karena kalau digulung kan akan menambah tekanan lagi nanti ya. Nah, jadi lengan bajunya tidak dilipat dan kaki tidak menyilang. Kaki harus menyentuh lantai, rata menyentuh lantai duduknya, tidak boleh disilangkan. Nah, letakkan manset itu sejajar dengan posisi jantung di sini. Biasanya dua jari atau kurang lebih 2,5 di atas fossa kubi, lipat siku. 2 jari di atas lipat siku, gitu. Nah, kemudian pada saat selama pemeriksaan itu, kita jangan bergerak dan jangan berbicara. Setelah keluar hasilnya, itu kita lakukan 2 kali pengecekan. Jadi, tunggu lagi, jeda 1-2 menit, kemudian kita ulangi lagi sekali. Nah, pengukuran tekanan darah ini baiknya dicatat ya. Kalau kita melakukan pengukuran tekanan darah sendiri di rumah, itu kita harus mencatat supaya kita tahu rata-rata harian tekanan darah itu kita berapa gitu. Nah, baiknya pengukuran tekanan darah itu dilakukan 2 kali. 1 kali itu pagi saat kita setelah bangun tidur, 1 jam sesudah bangun tidur, tapi sebelum sarapan kita cek. Nah, itu juga tulis 2 kali ya. Jadi biasanya itu ada tabel hari apa, terus pengukuran pagi itu ada 2 kolom. Jadi 1 berapa, yang kedua berapa. Jadi karena pengukurannya itu masih 2 kali. Nah, kalau malam itu juga 2 kali di tabelnya. Malam itu biasanya sebelum tidur dicek. Jadi dengan 2 kali dengan jeda 1-2 menit. Nah, biasanya kita tulis terus setiap hari supaya kita tahu rata-ratanya kita itu setiap hari berapa tekanan darah kita gitu. Tekanan darah rata-rata kita berapa. Dan sekarang saya mau masuk ke peranan subarasi. Sebenarnya apa sih peranan SOP subarasi terhadap hipertensi gitu. Kita tahu kalau SOP subarasi itu punya ingredients utamanya tuh 3 ingredients utama. Yang pertama salmon ovary peptide. Yang kedua adalah vegan peptide atau dari fruit flow ya. Nah, ini yang punya dan ini 2 ini udah sering banget dijelasin. Yang vegan peptide itu punya paten untuk prevent blood clotting. Nah, yang peptida yang ketiga, triple peptide yang ketiga, jadi peptide yang ketiga itu dari sarden peptide dari Valtiron. Nah, sarden peptide ini yang punya paten antihipertensive agent. Dan sardennya ini juga bukan yang dengan ya udah kalau gitu saya makan banyak sarden aja, nggak begitu gitu. Sarden yang diambil itu adalah dari genus Sarinopsaga dan ini melalui berbagai macam proses yang rumit juga ya, cukup rumit. Jadi dia itu harus dipanaskan dengan suhu tertentu, kemudian disesuaikan pH-nya, kemudian dihidrolisis lagi dan sebagainya.
sebagainya hingga akhirnya menghasilkan peptida-peptida yang bioavailable. Nah, setelah diteliti, dipelajari, ada dipeptide yaitu valil dan tirosin yang efeknya itu memiliki aktivitas seperti ACE inhibitor. Jadi dia itu menghambat enzim ACE tadi yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini kan yang bahaya tadi untuk peningkatan tekanan darah. Jadi dia punya efek untuk menghambat ACE inhibitor itu, menghambat ACE sehingga angiotensin 2 ini tidak terbentuk. Nah, Valtiron ini sebenarnya di Jepang itu sudah terkenal gitu, sudah banyak yang pakai gitu. Nah, ini bahkan dianggap sebagai VOSHU yang terkemuka. Apa itu VOSHU? VOSHU itu adalah food for specified health uses. Jadi memang makanan yang mempunyai fungsi untuk kesehatan khusus tertentu gitu, spesifik. Terciptanya Valtiron ini mereka sudah melakukan studi 20 tahun, scientific study semuanya, dan akhirnya mendevelop suatu Valtiron ini yang ternyata mengandung valil-tirosin, dan dia ini secara saintifik itu bisa menghambat produksi dari angiotensin 2 yang bertanggung jawab terhadap regulasi tekanan darah seperti yang tadi aku jelasin ya. Nah, scientific studies ini juga menunjukkan bahwa dengan konsumsi oral, Valtiron ini bisa bermanfaat untuk memaintain tekanan darah kita normal. Dan yang paling pentingnya di sini adalah nggak ada side effect seperti dry cough, batuk kering, yang telah diobservasi selama 20 tahun. Nah, ACE inhibitor itu memang merupakan salah satu obat hipertensi yang sering diresepkan, karena itu bisa dibilang cukup ini layar rendah gitu. Tapi masalahnya banyak pasien yang melaporkan kalau ada batuk gitu loh. Mereka terjadi batuk yang cukup mengganggu dan mereka batuknya tuh sampai panjang gitu deh ya, kering gitu, dan itu mengganggu aktivitas. Jadi itu sering dilaporkan efek sampingnya, dan ternyata Valtiron ini tidak ada efek itu gitu, walaupun dia memang mekanismenya sama seperti ACE inhibitor. Nah, clinical studies juga membuktikan bahwa Valtiron ini bisa memblok jadi angiotensin converting enzim, dihambat sehingga menghambat produksi dari angiotensin 2 sehingga pembuluh darah itu menjadi relax, melebar gitu ya, relaksasi. Nah, ini aku ada mengumpulkan beberapa jurnal ya untuk sebagai bahan untuk kita baca gitu, karena walaupun sebenarnya jurnal itu di bawah dari paten ya, karena kan kita sudah punya paten fungsi. Paten fungsi itu sudah lebih tinggi dari jurnal, karena jurnal ini kan pada saat uji klinis dilakukan, jadi dikeluarkan jurnalnya, dan paten fungsi itu lebih tinggi dari itu. Tapi tetap aja kalau misalnya ada yang nanya, nah ini buktinya kita punya jurnalnya gitu, memang sudah dilakukan uji klinisnya tuh ada. Gitu. Salah satu jurnal ini juga dikatakan bahwa valil-tirosin yang terkandung pada produk sartan peptide ini bisa memaintain blood pressure kalau dikonsumsi oleh manusia gitu. Jurnal lainnya ini dari Journal of Human Hypertension tahun 2000. Dia juga mengatakan bahwa valil-tirosin ini mempunyai efek antihipertensif yang signifikan pada subjek yang tidak ada adverse effect yang terdeteksi dari clinical studies ini. Ini juga tentunya pasti kalau misalnya kita sudah mengatakan pasien Subarasi ada antihipertensif sebagai paten fungsi, beberapa yang mengkonsumsi seperti saya sendiri kan sebenarnya nggak punya masalah dengan hipertensi gitu. Kadang-kadang orang akan menjadi, wah bahaya nggak ya itu untuk orang yang tidak punya darah tinggi gitu. Dan ternyata memang sudah diteliti. Ini salah satu jurnalnya, di sini kita bisa lihat dia itu sudah meneliti pada pasien yang dengan normal blood pressure. Jadi pasien yang kadar ininya normal, tekanan darahnya normal, itu tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan dari systolic blood pressure maupun diastolic blood pressure selama periode tes ini. Dan mereka juga sudah tes bagaimana kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih.
Nah, pada konsumsi jumlah berlebih itu pada pasien dengan hipertensi, mild hypertension juga dicobakan, juga high normal, juga normal blood pressure itu juga semua dites. Hasilnya itu penurunan yang signifikan pada tekanan darah itu terjadi pada yang hipertensi, mild hipertensi, dan high normal. Grup yang itu. Tapi grup yang tekanan darahnya itu normal, itu tidak ada penurunan yang tidak berefek pada tekanan darah mereka. Itu untuk yang normal. Kalau yang hipertensi, yang mild hypertension, yang high normal, itu berpengaruh, tapi tidak drop juga. Jadi walaupun kita konsumsi banyak, itu penurunannya juga tidak excessive, no excessive decline in blood pressure. Jadi turunnya itu juga tidak ngedrop karena mentang-mentang kita minumnya banyak, terus turun sampai drastis juga enggak. Gitu. Dan juga tidak ada side effect yang merugikan dari tes ini. Nah, ini adalah EFSA-nya. Valtiron itu sudah mengalami uji, sudah ada scientific juga diakui oleh EFSA, European Food Safety Authority. Jadi kalau EFSA itu kayak BPOM-nya Europe, negara Eropa, kalau FDA kan BPOM-nya Amerika. Nah, ini Valtiron, sarden peptide produk ini itu sudah diakui oleh EFSA. Jadi EFSA itu sudah melakukan pemeriksaan dan dia memberikan opini secara saintifik kepada produk sarden peptide kita ini. Nah, dikatakan di sini bisa dibaca bahwa tidak ada adverse effect, jadi tidak ada efek samping yang diobservasi kepada manusia. Dan EFSA ini menyatakan bahwa produk sarden peptide ini itu adalah produk yang aman, bahan makanan, food ingredients. Jadi kita ini bahan makanan ya, bukan obat. Jadi bahan makanan yang aman untuk dikonsumsi ya, sesuai dengan kondisi dan takaran yang dianjurkan. Nah, ini adalah take home message-nya. Penting adalah kita harus kenali diri kita. Kita tahu diri kita, apakah kita orang yang punya faktor resiko hipertensi. Tadi kan udah aku jelasin ya, faktor resiko hipertensi yang dimodifikasi maupun yang tidak dimodifikasi. Nah, kalau misalnya kita punya, kita harus lakukan pengukuran tekanan darah secara teratur dan sedini mungkin. Dan tetap harus menjaga healthy lifestyle, jaga pola makan sehat, perbanyak aktivitas fisik tentunya, dan menghindari stres. Jadi jangan menghentikan pengobatan hipertensi tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan dokter. Itu yang penting, karena biasa orang yang sudah mengkonsumsi merasa sudah sehat, dia stop sendiri gitu. Nah, dan lakukan tekanan darah 2 kali sehari, pagi setelah bangun dan malam hari sebelum tidur. Jadi kita jangan pernah kita merasa kita itu sehat kalau kita belum melihat reportnya. Rapor tubuh gitu istilahnya ya, angkanya berapa gitu kan. Kadang-kadang orang enggak kok ngerasanya enak aja gitu, padahal kita baiknya by data gitu loh. Jadi kita ukur apa benar kita itu termasuk yang tidak ada risiko hipertensi gitu. Nah, baiknya semua, jadi kalau ada data itu kan lebih enak ya, lebih tahu kita benar-benar sehat atau tidak.